Perkenalkan, nama saya Bella Firna Stompul, NIM 2005 07 1025, kelas BK 4A. Perkenalkan, nama saya Torang Wijanarko Manalu dengan NIM 2005 07 1040. Di sini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang modal kerja. Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai operasinya sehari-hari. Misalkan untuk memberikan persekot pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Di mana uang atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produksinya. Mengenai pengertian modal kerja ini, dapatlah dikemukakan adanya beberapa konsep, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif. Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur aktiva lancar, di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula, atau aktiva di mana dana yang tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktivitas lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Apabila pada konsep kuantitatif modal kerja itu hanya dikaitkan dengan besaran jumlah aktiva lancar saja, maka pada konsep kualitatif ini, pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besaran jumlah utang lancar atau utang yang segera harus dibayar. Dengan demikian, maka sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dilakukan, di mana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana yang digunakan dalam suatu periode accounting tertentu yang seluruhnya langsung menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut atau current income, dan ada sebagian dana lain juga digunakan selama periode tersebut tetapi tidak digunakan seluruhnya untuk menghasilkan current income. Kas dan inventory adalah nyata-nyata dalam modal kerja. Piutang terdiri dari sebagian yang dapat dimasukkan dalam modal kerja dan sebagian yang lain termasuk dalam potential working capital. Suatu perusahaan yang menjual produknya secara kredit akan mempunyai piutang dagang sebesar hasil penjualannya. Yang ini terdiri dari dana yang menjelma menjadi biaya yang sebagian yang merupakan keuntungan. Modal kerja permanen atau permanent working capital, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Permanent working capital ini dapat dibedakan dalam yang pertama, modal kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua, modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Pengertian normal di sini adalah dalam artian yang dinamis. Apabila suatu perusahaan misalnya selama 4 bulan atau 5 bulan, rata-rata per bulannya mempunyai 1000 unit, maka dapat dikatakan luas produksi normalnya adalah 1000 unit. Apabila kemudian
ternyata bahwa selama 4 atau 5 bulan berikutnya luas produksi rata-rata per bulannya 2000 unit, maka luas produksi normalnya di sini pun berubah menjadi 2000 unit. Yang kedua, modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Dan modal kerja ini dibedakan antara yang pertama, modal kerja musiman, yaitu seasonal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur. Yang ketiga, modal kerja darurat, yaitu emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya ada pemogokan buruh, banjir, dan lainnya. Perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Perputaran modal kerja. Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja atau working capital turnover period dimulai dari saat dia di mana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya atau turnover rate-nya. Berapa lama periode perputaran modal kerja adalah tergantung kepada berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. Periode perputaran barang dagangan adalah lebih pendek dari barang yang mengalami proses produksi. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja, besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama tergantung pada dua faktor, yaitu faktor yang pertama, perputaran atau periode terkaitnya modal kerja, dan faktor yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Dengan jumlah pengeluaran setiap harinya yang tetap, tetapi dengan makin lamanya periode perputarannya, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan makin besar. Demikian pula halnya dengan periode perputaran yang tetap, dengan makin besarnya jumlah pengeluaran kas setiap harinya, kebutuhan modal kerja pun makin besar. Periode perputaran atau periode terkaitnya modal kerja adalah merupakan keseluruhan atau jumlah periode-periode yang diliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lamanya penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka waktu penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran setiap harinya merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Apabila perusahaan hanya menjalankan usaha satu kali saja, maka kebutuhan modal kerja cukup sebesar modal kerja yang dikeluarkan selama satu periode perputaran saja. Tetapi pada umumnya perusahaan didirikan tidak dimaksudkan untuk menjalankan usaha satu kali saja, melainkan untuk seterusnya dan di mana setiap harinya ada aktivitas usaha. Bagi perusahaan yang disebut terakhir ini, dengan sendirinya kebutuhan modal kerjanya tidak cukup hanya sebesar apa yang diperlukan selama satu periode perputaran saja, melainkan sebesar jumlah pengeluaran setiap harinya dikalikan dengan periode perputarannya.